Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar informasi teknologi kemaritiman dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra SPIM. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yaitu Kak Sari Dewi, Siska Anggraini, Erlina Dwi Pratiwi, Syahri Ramadan, dan yang terakhir adalah Farida Soleha. Di video ini kami akan membahas mengenai potensi kemaritiman, khususnya yang ada di Kepulauan Riau. Di awal, kami akan sedikit membahas tentang kemaritiman di Kepulauan Riau dan kampus Umrah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah yang terletak pada kawasan maritim yang sangat strategis dan juga sebagai provinsi yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan adalah harta yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Hal ini sangat didukung dengan letak geografis Provinsi Kepri yang merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Selain pada bidang maritim, Kepri memiliki potensi di bidang lain, seperti sektor pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif. Adapun visi Kepri adalah terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Membahas maritim di Kepri tak lepas dari pengaruh satu-satunya universitas negeri di Kepri, yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kampus Umrah memiliki visi menjadi pusat unggulan riset dan budaya maritim yang berdaya saing internasional pada tahun 2040. Selain itu, Kampus Umrah memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan budaya unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang berwawasan pada kemaritiman. Itulah sekilas pengenalan tentang Provinsi Kepulauan Riau dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sejarah kemaritiman Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang 75%-nya berupa wilayah perairan. Maka dari itu, Indonesia mempunyai konsep archipelago state atau negara kepulauan. Sejarah kemaritiman Indonesia dimulai pada zaman prasejarah, yaitu zaman sebelum adanya tulisan hingga abad ke-5. Penduduk kepulauan Indonesia sudah menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain melalui perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Terbukti dengan adanya temuan negara perunggu yang ternyata juga terdapat di daratan Asia Tenggara. Kemudian zaman sejarah, yaitu zaman yang berarti sudah mengenal tulisan, dimulai abad ke-5 Masehi. Menurut Jesse Van Laak, hubungan dagang antara Indonesia dan India terlebih dahulu berkembang daripada hubungan antara Indonesia dan Cina, diperkuat dengan kitab Jataka dan Mahani Desa, serta sumber barat Periplostes Aristoteles dan Geographic Hypogenesis. Dapat diperoleh gambaran bahwa sekitar abad ke-2 Masehi, hubungan antara Indonesia dan India sudah cukup intensif. Selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan yang mendiami wilayah maritim Indonesia, seperti dua kerajaan terbesar yang memiliki wilayah kekuasaan terluas sampai ke negara lain adalah Kerajaan Sriwijaya pada abad 8-9 Masehi dan Kerajaan Majapahit pada abad 13 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Goa dengan prinsipnya laut bebas, atau dalam Eropa adalah Mare Libero, di tengah desakan masalah politik. Berikutnya ada Kerajaan Malaka, merupakan suatu kota pelabuhan terbesar yang letaknya menghadap laut. Mulai muncul sebagai pusat perdagangan dan kegiatan Islam baru awal abad ke-15. Malaka menjadi suatu pelabuhan internasional dengan cara awalnya setiap kapal yang lewat dipaksa untuk singgah serta memberi fasilitas yang cukup baik serta dapat dipercayai bagi pergudangan dan perdagangan. Kemudian dalam pelayaran perdagangan zaman dahulu, pasti semua kerajaan mempunyai armada-armada yang menjadi ciri khas dalam pelayanannya mengarungi laut. Armada-armada tersebut seperti perahu lancang kuning. Perahu lancang kuning adalah jenis perahu kuno yang pernah dibuat ribuan tahun lalu. Orang-orang dari suku Melayu di area Riau membuatnya dengan desain yang unik. Yang kedua ada perahu penisi. Perahu penisi adalah salah satu perahu tradisional Indonesia yang dikenal sangat hebat. Perahu ini diciptakan pertama kali sebelum abad ke-15. Yang ketiga adalah perahu Borobudur.
Perahu Borobudur adalah sebuah perahu yang ditampilkan dalam relief Candi Borobudur. Diperkirakan perahu dengan dua jadik ini telah ada sejak abad ke-8 Masehi. Perahu ini adalah jenis perahu yang banyak sekali digunakan oleh bangsa bahari Austronesia. Mereka menyebar ke hampir semua wilayah Asia Tenggara dan negara di Samudra Hindia. Yang terakhir ada perahu jung. Perahu jung adalah salah satu perahu paling hebat yang pernah diciptakan bangsa-bangsa Nusantara di abad ke-15 hingga ke-16. Kapal ini digunakan untuk melakukan pelayaran dari Nusantara menuju Tanjung Harapan, Afrika, dan Madagaskar. Sosial budaya masyarakat maritim merupakan suatu pola atau pedoman kehidupan hasil pemikiran dan gagasan manusia mengenai cara berinteraksi atau berhubung sesama manusia. Sosial budaya masyarakat maritim di Kepulauan Riau terkenal dengan keramahan dan kehangatannya. Dengan seiring berkembang pesatnya perekonomian, banyak orang yang mencoba mencari keuntungan dan mulailah terjadi interaksi dengan berbagai macam suku, budaya, ras, dan bangsa. Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau antara lain Melayu, Bugis, Jawa, Arab, Tionghoa, Padang, Batak, Sunda, dan Flores. Keberagaman sosial budaya masyarakat telah membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, kehidupan beragama berlangsung rukun dan damai di seluruh penjuru Provinsi Kepulauan Riau. Sumber daya maritim. Sumber daya perikanan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas mencapai 3.544 juta kilometer persegi. Tak heran jika laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah. Misalnya, di Pulau Natuna memiliki angka potensi lestari sekitar 233.622 ton. Oleh sebab itu, potensi ikan Indonesia tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan lokal. Nelayan asing juga banyak menangkap ikan di laut Indonesia secara ilegal. Wah, kalau begitu kita harus menjaga laut kita baik-baik ya sobat. Hutan mangrove. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yakni sebagai tempat habitat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Dan dilihat dari aspek fisik, hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi pantai. Terumbu karang. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 18% luas terumbu karang di dunia, yakni dengan 70 generasi dan 450 spesies. Terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia karena berada di daerah tropis dengan suhu perairan yang hangat sehingga terumbu karang dapat tumbuh subur. Padang lamun. Padang lamun adalah salah satu dari 3 ekosistem di kawasan pesisir selain terumbu karang dan mangrove. Padang lamun adalah penyaring polutan dari daratan sebelum masuk ke ekosistem terumbu karang. Luas padang lamun di Indonesia sekitar 292.000 hektar. Pertambangan laut. Laut Indonesia juga memiliki potensi di bidang pertambangan. Hasil tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, dan timah juga dapat ditemukan di bawah permukaan laut Indonesia. Transportasi laut dan wisata bahari. Wisata bahari di Indonesia terkenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, seperti wisata Raja Ampat dan pantai di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, itulah tadi penjelasan potensi sumber daya maritim di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Dewi akan menjelaskan tentang ekonomi maritim. Sebelum kita membahas masalah potensi ekonomi maritim, mari kita mengenal perbedaan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut dengan menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Wilayah Indonesia, terutama Kepulauan Riau yang sangat luas lautnya, merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Ironisnya, pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat diperlukan kebijakan strategis untuk mempercepat keunggulan di sektor kelautan. Potensi dan nilai ekonomi sumber daya perikanan dan kelautan terdiri dari potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, potensi pengolahan hasil, dan potensi bioteknologi. Sektor sumber daya kelautan dan perikanan merupakan ujung tombak sebuah negara maritim. Negeri segantang lada Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis didominasi wilayah maritim atau 96% lautan dan 4% daratan seyogyanya dapat menopang pendapatan asli daerah atau PAD tanpa ketergantungan dana transfer dari pusat. Keberadaan sumber daya alam kelautan, perikanan yang begitu melimpah di daerah itu seharusnya lebih dari kata cukup untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat, apalagi di tengah badai pandemi COVID-19. Demikian dari saya, terima kasih.